Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur Tuhan, karena kami dapat berkumpul di tempat ini atas berkat dan penyertaan Tuhan. Biarlah sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhanlah yang bekerja dalam hati kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan dikuatkan untuk melakukan firman-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita di malam hari ini dari Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan alam semesta alam, seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini orang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihatlah, lihat ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapuskan dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari Minggu ini kita akan merayakan Hari Raya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, atau kalau kita kenal dengan Hari Minggu Trinitatis di gereja kita. Kita akan merayakan Bapa Sang Pencipta, Yesus Sang Penebus, dan Roh Kudus yang menguduskan kita. Sejak orang Kristen yang pertama berbicara dan beribadah kepada Allah Tritunggal ini, sepanjang sejarah kekristenan mengajarkan berkhotbah tentang Allah Tritunggal ini. Dan sepanjang sejarah juga orang-orang Kristen mencoba untuk menjelaskan apa dan siapa Allah Tritunggal itu. Dan biasanya orang Kristen menggunakan analogi untuk membanding-bandingkan. Contohnya, Allah Tritunggal digambarkan seperti air yang dapat berwujud dalam 3 wujud zat, yaitu zat cair, jadi zat padat yang menjadi es, dan menjadi zat gas yang menjadi uap. Dan ada juga yang mengatakan Tritunggal itu digambarkan seperti matahari, ada mataharinya, ada panasnya, ada cahayanya, tetapi itu satu. Tetapi saudara-saudara, sebaik apapun kita menjelaskan tentang Allah Tritunggal, seinspiratif apapun kita menjelaskan tentang Allah Tritunggal, maka Allah Tritunggal itu menjadi misteri terbesar dari iman kita. Jadi kalau orang menjelaskan tentang Tritunggal, sejelas apapun dan semungkin dapat menjelaskan dengan analogi-analogi yang ada di dunia ini, dengan air itu, dengan matahari itu, atau dengan apapun itu, tetapi Allah itu bukan air dan Allah itu bukan matahari. Tetap saja tidak dapat dijelaskan dengan sempurna tentang Allah Tritunggal itu.
Itu sebabnya seorang mistikus, itu ada kelompok orang Kristen yang bertapa, dulu bertapa, dan dia seorang Jerman yang berkatakan demikian, Tuhan Allah yang dimengerti, Tuhan Allah yang dipahami, bukanlah Tuhan Allah. Artinya kita manusia mencoba untuk memahami Tuhan dengan otak kita yang paling besar, satu kepal tangan kita, itu udah jenius sekali. Bagaimana Allah yang begitu besar melebihi segala yang ada di dunia ini, di alam semesta ini, dapat kita pahami, dapat kita mengerti dengan otak kita yang kecil. Dan itu dibilang Agustinus, Bapak Gereja, itu tidak mungkin. Maka saudara-saudara, Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah misteri dari iman kita sampai saat ini. Walaupun kita mencoba untuk menjelaskannya semasuk akal sekalipun. Saudara-saudara, misteri secara umum dimengerti berarti sebuah rahasia atau misteri dalam arti yang asing bagi kita dan tidak dapat dipahami, itulah misteri. Misteri sesuatu, dan makanya orang berkata misteri itu terbongkar jadi tidak misteri lagi. Sesuatu yang rahasia tidak jadi rahasia lagi, tidak jadi misteri lagi setelah terbongkar. Tetapi dalam pengertian religius atau pengertian keagamaan, apa yang sepenuhnya lain itulah misteri. Di luar lingkup yang biasa, di luar lingkup pemahaman kita yang sehari-hari akrab dengan kita, itulah misteri. Oleh karenanya misteri itu di luar batas akal manusia dan bertentangan dengan akal manusia. Dan inilah juga yang dijelaskan oleh Yesaya dalam teks kita hari ini, yaitu Tuhan yang Maha Kudus yang memanggil dia menjadi seorang nabi. Itu adalah Tuhan juga yang penuh dengan misteri yang sulit untuk dimengerti, tetapi dia coba gambarkan di sini. Pada tahun Raja Uzia meninggal dunia, meninggal dunia Raja Uzia itu ada raja di Yehuda, itu kira-kira tahun 736 atau 735 sebelum Masehi. Yesaya diberi satu penglihatan di Bait Allah di Yerusalem. Jadi dia melihat gambaran nyata tentang Tuhan dalam penglihatan itu. Tetapi kalau kita baca teks kita itu, Tuhan itu bagaimana? Tidak ada. Cuma dia katakan dia melihat Tuhan yang jubahnya sampai kepada bait suci Yerusalem. Dia duduk di singgasana dan dia melihat itu. Dan ketika dia melihat itu, maka dia berkata, celakalah aku. Kenapa saudara-saudara dia berkata demikian? Karena tidak ada yang dapat melihat Allah yang Maha Kudus, kemudian dia hidup. Kita orang berdosa melihat Allah yang Maha Kudus, maka kita akan mati. Itu makanya dikatakan oleh Yesaya, celakalah aku. Kemudian Allah yang kudus itu ditekankan kembali oleh para malaikat, para serafim yang ada di sekitar tahta Allah, yang bernyanyi, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh dengan kemuliaan. Maka goyanglah alas ambang pintu disebabkan suara yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Kata-kata yang bergema itu dari para serafim itu begitu kuat sehingga dia menggoncang ambang pintu bait Allah. Tapi ini bukan dapat dikatakan sebagai bahasa simbol. Bahasa simbol berarti kata-kata yang keluar dari malaikat serafim itu menggoncang semua yang kita miliki karena kita bergantung kepada dunia ini. Semua keterikatan kita akan dunia ini. Tidak peduli sekuat apa dunia ini. Di hadapan Allah semua akan takluk. Itulah makna dari
kata-kata yang keluar dari mulut serafim, kudus, 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 itu mengguncang seluruh ambang pintu bait Allah. Bukan hanya ambang pintu yang tergetar sebetulnya, tetapi Yesaya sendiri juga bergetar ketakutan. Itu sebabnya sekali lagi dia berkata, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Mataku melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Di sini kita dapat satu pelajaran tentang apa artinya kita datang ke hadapan Tuhan. Ketika kita datang ke hadapan Tuhan yang Maha Kudus, itu berarti kita mengakui kenajisan dan keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Serta mengakui kenajisan dan keberdosaan bangsa kita. Artinya semua manusia. Oleh karena itu, ketika kita berhadapan dengan di hadirat Tuhan, kita tidak bisa bermain-main karena kekudusan Tuhan. Yesaya tahu benar bahwa dia adalah orang yang najis bibir. Tetapi apa artinya najis bibir di sini? Kenapa Yesaya menggambarkan dia sebagai orang berdosa yang najis bibir? Karena dari bibirlah keluar kata-kata kita. Bibir adalah gerbang kita menuju dunia. Bibir kita ini. Dan semua melewati gerbang ini. Kata-kata yang baik, kata-kata yang kuat, kata-kata yang penuh dengan kasih atau cinta, kata-kata yang penuh dengan penghiburan keluar dari bibir kita ini. Tetapi juga kata-kata yang penuh dengan racun, kata-kata yang seperti kotoran, kata-kata yang membosankan, kata-kata yang penuh dengan omong kosong, kata-kata dengan penuh dengan kutukan juga keluar dari mulut kita. Itu sebabnya Yesaya berkata, aku ini najis bibir atau bibirku ini najis karena penuh dengan dosa. Setelah mengaku dan datang untuk melihat konsekuensi dari bibirnya, dari tubuhnya, dari pikirannya, dari jiwanya yang tidak bersih, lalu salah satu serafim datang dengan jepitan dari sepitan dia mengambil bara api di atas mezbah dan dikenakanlah ke mulut Yesaya. Ini adalah atau tindakan lambang untuk pengudusan dari dosa-dosa yang dilakukan oleh Yesaya. Maka dia dapat memperoleh keselamatan. Maka setelah disucikan, setelah dibersihkan, maka ketika Tuhan berkata siapa yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untuk aku, maka dia berkata utuslah aku. Jadi hanya orang yang merasakan bahwa dia telah memperoleh keselamatan karena penghapusan dosa yang diberikan oleh Tuhan langsung kepadanya, hanya orang itulah yang dapat berkata, utuslah aku. Sama seperti Yesus kepada Simon Petrus ketika dia di pantai yang bertanya, Simon, apa engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Kemudian Simon berkata, Tuhan engkau tahu. Maka Tuhan berkata, gembalakanlah dombaku. Ini artinya hanya orang yang mengenal kasih setia atau kasih pengampunan dan belas kasihan Tuhanlah yang merasakan itulah yang dapat berkata kepada Tuhan, utuslah aku. Selama dia dapat tidak merasakan ini, maka dia tidak dapat melakukan berkata, utuslah aku. Yang menarik saudara-saudara, kalau kita perhatikan teks kita ini, mulai dari penglihatan sampai kepada pengutusan, semua dilakukan oleh Tuhan. Inisiatif ada di tangan Tuhan. Inisiatif bukan berada di dalam diri Yesaya, tetapi di dalam diri Tuhan. Dia yang datang menampakkan diri kepada Yesaya. Dia yang menyelamatkan Yesaya dengan tindakan simbol memberikan bara api kepada mulutnya. Dan dialah yang kemudian mengutus Yesaya. Inilah gambaran dari Allah Tritunggal.
Allah yang menciptakan kita, Allah yang menyelamatkan kita, dan Allah yang menguduskan kita agar kita dapat percaya kepada Yesus Kristus. Itulah Allah kita. Dari Allah, untuk Allah, dan oleh Allah. Itulah Allah kita. Oleh karena itu saudara-saudara, tidak ada sedikit pun alasan yang dapat kita ajukan kepada Tuhan untuk tidak percaya kepada Dia dan taat kepada Dia. Karena Dia melakukannya, tindakan belas kasihannya komplit. Dia memberikan kepada kita daging tubuh kita ini dan semua yang kita butuhkan. Dia juga yang menyelamatkan kita dengan melalui diri Yesus Kristus. Dan dia juga yang membuat kita percaya dan menguduskan kita oleh Roh Kudus. Tuhan kita adalah Tuhan yang komplit. Maka tidak ada alasan sedikit pun untuk tidak taat kepada Allah kita. Tuhan memberkati kita. Saya sampaikan Amang Situa. Baik, telah kita dengarkan tadi khotbah singkat dari Amang Pendeta Huta Barat. Mungkin di antara kita telah mendengar khotbah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Amang Huta Barat, ada yang akan beri kesaksian berkaitan dengan firman yang telah diberikan, atau mungkin ada yang bertanya atau menambahkan. Baik, Amang. Silakan, Amang Situasi Manguncong. Ini kan mengenai tema kita hari ini tentang pengutusan Yesaya. Itu kan dulu ya. Ini tidak terlepas dari Tritunggal, di mana Allah juga mengutus anaknya. Kemudian Tuhan mengutus lagi murid-muridnya. Kalau ditarik ke sekarang, saya mau bertanya, apakah kita termasuk juga diutus oleh Allah? Karena banyak orang juga meragukan apakah dia diutus. Banyak juga teman-teman yang mengatakan hanya ya jadi rohaniawan itu baru diutus. Nah, apakah kita di dunia ini juga termasuk yang diutus Tuhan? Dan bagaimana kita mengetahui bahwa kita itu termasuk yang diutus Tuhan? Ya, terima kasih, itu aja. Oke, mau lihat ya Amang? Mungkin ada lagi sebelum nanti dirangkum oleh Amang Pendeta? Ada lagi? Ya, silakan. Terima kasih. Inang Profesor Tasaid, silakan. Mohon penjelasan Amang secara spesifik mengenai tadi di Yesaya itu celakalah aku binasa karena Yesaya melihat wujud Tuhan Yesus, mungkin begitu ya? Nah, melihat ini apakah melihat seperti halnya aku melihat Amang atau melihat dalam pengertian bagaimana? Karena ini sekalian aja kesaksian mungkin ya, supaya didengar. Dulu aku sudah pernah juga bercerita sama Amang Pendeta. Dulu waktu kita ribut-ribut dengan saudara kita, itu sampai ke kejadian kita datang di satu tempat dan mengolok-ngolok pendeta waktu itu. Waktu di Soekarno-Hatta kejadiannya, hotel apa itu. Di situ aku habis mengolok-ngolok satu pendeta, gitu loh. Dan setelah itu pas pulang ke rumah, begitu buka pintu, tiba-tiba aku melihat titiknya kecil, hanya satu titik tapi sinarnya luar biasa. Dan ada suara, berdiam dirilah, sucikan dirimu. Nah dari situ aku nggak berani lagi ikut demo-demo dan lain sebagainya, dan aku memang berdiam diri. Sampai akhirnya, terakhir di saat kita lagi bergejolak, aku disuruh menyampaikan satu ayat Yesaya. Yesaya 58 kalau tidak salah, kalau tidak 58, 53 itu. Nah kebetulan
apa? Aku mulai meragukan siapa diri aku kok harus menyampaikan, begitu ya. Ternyata memang kalau kita baca dari Yesaya itu satu jawaban untuk pergumulan kita, memohon supaya Tuhan kasih tempat ibadah waktu itu. Apakah penglihatan yang seperti itukah yang dimaksud di dalam Alkitab Yesaya ini, Amang? Hubungannya dengan pertanyaan Amang Sintua Mangunsong, ciri-ciri apakah untuk supaya kita bisa tahu seseorang itu diutus oleh Tuhan. Itu saja, terima kasih. Ada lagi Nang? Satu lagi ya? Oke, kalau nggak ada yaudah kita tadi pertanyaan Amang Simanguncong, apakah kita diutus oleh Allah? Ya, mungkin apa yang bisa kita lihat, apakah benar-benar Tuhan mengutusnya bagaimana? Apakah kita ini seorang yang diutus Allah walaupun dikatakan Tuhan, kita tuh harus melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan. Tapi nanti Amang Pendeta, terus dengan Inang Profesor Soyit, tadi udah sama, hampir sama, ciri-ciri orang yang diutus Allah, itu mungkin Nang ya? Oke. Oh, penjabaran tadi penglihatan Inang atas apa yang dialami oleh Inang waktu itu sehingga setelah kejadian itu Inang bisa berubah Inang ya. Jadi saya nggak gimana ya, kalau apakah kita diutus atau tidak, persoalannya dari mana ciri-cirinya atau sebenarnya panggilannya, apa kita harus duduk berhenti terus kemudian ada yang bilang, pergi gitu. Ya, kalau begitu sebenarnya kalau kita mempunyai hotline langsung dengan Tuhan, apa gunanya Alkitab kita? Kan itu. Kalau kita bisa bicara dengan Tuhan langsung, dia Tuhan hotline seperti pendeta-pendeta yang bilang-bilang itu, dia pun langsung ada Tuhan berbicara langsung kepada saya untuk membuat begini, untuk membuat begini, berarti nggak ada gunanya lagi untuk firman Tuhan. Kan itu. Padahal firman Tuhan sudah turun ke dalam diri Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 1 itu kan. Pada mulanya firman Tuhan adalah firman itu. Nah, saya begini aja. Kalau kita merasakan kebaikan seseorang, nggak usah disuruh-suruh, pasti kita akan mengabarkan kebaikan seseorang. Ya kan? Kalau saya ada orang yang saya bantu dan saya baik ke dia dan dia dalam keadaan susah, maka dia setelah keluar dari kesusahan itu dia akan bicara-bicara, akan memberitahu kebaikan saya kepada orang lain walaupun tidak disuruh. Ya kan? Nah, begitu. Jadi orang yang merasakan itu, merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya, yang betul-betul merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya, dia akan paling tidak memberitakan itu. Paling tidak dengan dia tunduk kepada Tuhan. Nah, kalau yang di Alkitab kita ini, mereka mempunyai tugas khusus masing-masing. Yesaya itu mempunyai tugas khusus untuk memperingatkan orang-orang Yehuda yang mulai jauh dari Tuhan. Raja-rajanya udah mulai jauh dari Tuhan, rakyatnya udah membelot dari Tuhan, berpaling dari Tuhan, maka dia diutus untuk mengingatkan itu. Kalau di ayat selanjutnya dia ada tugasnya ya menanam, mencabut dan segala macam gitu kan. Dia ada tugasnya khusus untuk itu. Nah, murid-murid Yesus yang 12 atau yang 70 itu atau berapa itu, ada 70 sebetulnya bukan 12 saja, yang 12 itu intinya. Ketika Yesus mau naik ke surga dia bersuruh beritakanlah Injil. Kan itu. Kan? Tapi kita konteksnya itu juga harus kita tahu. Nah, kadang-kadang ada orang seperti pertanyaan kemarin ada yang orang merasa berdosa karena dia tidak pernah memberitakan Injil. Yang seperti ini disuruh Tuhan Yesus, pergilah ke seluruh dunia. Dan itu menurut sebagian orang kalau tidak dilakukan maka dia tidak akan masuk surga. Maka sekali lagi bukan karena perbuatan kita masuk surga. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus dan melalui iman kita kepadanya. Maka kita masuk surga. Dan selebihnya itu ketaatan kita untuk pergi memberitakan Injil, konteksnya sekali lagi ya, konteks modern ini
pasti berlainan dengan konteks pada zaman Yesus. Kan bukan berarti kita harus meninggalkan semua keluarga kita dan kita pergi memberitakan Injil umpamanya ke Papua atau ke Afrika yang masih pelosok-pelosok sana atau kemana yang tidak pernah belum mengenal. Tetapi bukan itu, kan kita sekarang sudah modern. Banyak yang bisa kita pakai teknologi untuk itu. Kan itu banyak yang bisa kita lakukan untuk itu. Nah jadi begitu, jadi sekali lagi nggak usah perintah sebetulnya. Kalau kita merasakan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kita, seperti yang dibilang tadi ya, Yesaya itu merasakan dia berdosa najis di hadapan Tuhan. Dan dia di hadapan Tuhan yang maha kudus. Kalau perjanjian lama bilang yang kudus bercampur dengan yang najis, maka yang najis itu harus mati. Itu makanya Musa ketika melihat Tuhan dia turun pakai tirai gitu, karena kekudusan Tuhan itu bahaya untuk bangsa itu. Kan begitu. Jadi disitulah dia menyadari kedosaan. Nah, setiap kita juga sebetulnya kalau aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, waktu kita ke gereja kita berhadapan dengan siapa? Itu ingat. Kita sedang menghadap siapa? Kalau kita menghadap Tuhan yang Maha Kudus, maka kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Di depan ini, merendahkan diri dah. Dan harus berkata, itu makanya sekali lagi, kalau gereja-gereja seperti Katolik atau Lutheran itu pertama memohon pengampunan dosa dulu, baru masuk. Nah, setelah diperkenan Tuhan, barulah masuk dia beribadah. Itu makanya juga kita setelah itu pengampunan dosa dulu. Nah, kalau kita dengar di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, itu memberitahu kepada kita, hei kalian itu sekarang berdiri di hadapan Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Jangan main-main. Jangan kau lecehkan Tuhan itu. Itu sebetulnya, itulah seruan-seruan gitu, itu sebetulnya mengingatkan kita. Tetapi kita karena setiap hari sudah biasa, setiap minggu sudah biasa gitu, maka kita itu anggap sebagai seruan-seruan kosong yang tidak ada artinya. Dan itu. Jadi di hadapan Tuhan, hati-hati. Hati-hati di hadapan Tuhan. Nah, tentang penglihatan, sekali lagi saya tidak mau bisa apakah ini penglihatan dari Tuhan atau tidak, nilai sendirilah itu. Kan itu. Tapi begini ya, banyak orang yang merasa dia telah melihat penglihatan dari surga atau dari apa. Kan begitu. Pertimbangannya bagaimana? Ya cari sendirilah, pertimbangkan sendiri. Satu pertimbangannya, kalau itu bukan untuk kemuliaan Tuhan, saya rasa itu untuk kemuliaan diri sendiri, maka dari Tuhan itu. Jangan salah, iblis juga bisa menyamar jadi malaikat. Hati-hati. Jadi sendirilah mengkoreksi diri kita ini, apakah saya betul-betul melihat itu? Kan itu. Karena dalam kitab suci dari Alkitab ini, banyak wahyu itu penglihatan. Apakah betul yang dia lihat gitu, tapi itu penglihatan pada zamannya begitulah digambarkan oleh Tuhan. Penglihatannya saya pada begitulah. Apakah Tuhan berjenggot panjang? Tidak ada dijelaskan. Apakah Tuhan itu memang pakai jubah, cuman gambarannya dia bilang penglihatan dia jubahnya sampai ke bawah, itu makanya kekudusannya sampai ke Yerusalem, sampai ke bait suci itu, sampai ke mesbah atau tabut perjanjian itu. Disitulah tempat Tuhan yang kudus. Gambarannya, tapi itulah yang dilihat-lihat, visinya. Jadi suatu penglihatan. Apakah itu betul begitu bentuknya, kita tidak tahu. Apakah malaikat ada sayapnya atau tidak? Itu menurut orang itu penglihatannya gitu. Apakah zaman sekarang kalau Tuhan memperlihatkan malaikat itu pakai sayap atau tidak? Kan itu. Dan orang biasanya sekarang karena sudah dicekoki gitu, gambar Tuhan Yesus juga gitu kita lihat. Apakah betul gambar Tuhan Yesus begitu? Siapa yang lihat gambar Tuhan Yesus begitu? Apakah muka Tuhan Yesus begitu yang digambar-gambarkan itu seperti orang barat, kemudian halus dan tenang gitu? Kan tidak kan? Itu hanya bayangan orang yang melukis. Nah, karena itu dimasukkan kepada kita, maka kita ketika dalam keadaan mimpi juga, mimpinya Tuhan Yesus yang dilukis oleh banyak Leonardo da Vinci, banyak gitu. Kan itu.
Nah, sekarang ini orang melukis Tuhan Yesus itu ada, kalau orang negro, negro dia rambutnya pendek, hidungnya besar. Orang Cina matanya sipit, orang Korea seperti Korea, pakai baju Korea. Cuma orang Batak tidak ada melukis Yesusnya dalam raut Batak. Semua gambarnya ke barat-baratan. Kan begitu. Jadi itu tergantung dari pengalaman kita hidup ini. Kalau kita dicekoki gitu-gitu ya gitulah terus. Nah sekali lagi, kalau kita punya hotline langsung dengan surga, Tuhan memerintah-perintah kita seperti yang dibilang saudara kita dulu pernah kita dengar, saya dengar di televisi atau di apa. Tuhan berkata kepada saya langsung pada tanggal 4 Desember harus melakukan perayaan Natal besar-besaran di Senayan, katanya saya. Apakah Tuhan berkata begitu? Saya tidak tahu. Tapi menurut saya Tuhan tidak akan berbicara tentang hal perayaan-perayaan begitu. Untuk apa coba Tuhan membilangkan perayaan-perayaan gituan yang leceh-leceh begitu? Dalam Alkitab Tuhan menyuruh orang untuk melakukan keselamatan bagi orang lain. Untuk perayaan itu untuk siapa? Siapa yang khotbah di situ? Ya dia. Itu. Jadi hati-hati karena kan kalau kalau saudara kita bisa buka YouTube, channel YouTube tentang kult bahasanya YouTube-nya. Ada yang mengaku Tuhan Yesus di Australia. Ada. Dia Yesus katanya, Mesias katanya. Di Amerika apalagi paling banyak di Amerika. Dari zaman dulu. Tahu dulu yang bunuh diri di Guyana? Sampai 900 berapa orang, 9.000 atau berapa itu yang mati. Disuruh minum sama pendetanya, disuruh minum racun. Dan semua mau minum racun. Dan itu dipuja-puja itu seperti Tuhan. Tahu si David Kores? Itu yang gitu-gitu semua. Nah itu berhidupnya dari gituan. Dia berkata, oh Tuhan ada. Maksud saya verifikasilah dengan firman Tuhan. Setiap orang yang berkata begitu, verifikasi, konfirmasi melalui firman Tuhan yang ada dalam Alkitab ini. Nah, saya percaya Alkitab ini kan ditulisnya sampai ratusan tahun kan, bahkan ribuan tahun ditulis. Kan ditulis ini. Dan cara menulisnya itu kan dari mulut ke mulut dulu. Kenapa bisa terpelihara begitu? Itu Roh Kudus, berarti Tuhan yang memelihara ini. Alkitab kita ini. Kalau nggak ada Tuhan nggak akan mungkin ini jadi begini. Dan Alkitab inilah satu-satunya buku yang paling dicincang habis di dunia ini. Habis dicincang orang mengkritik ini. Dari orang Kristen sendiri, dulu ada orang Jerman berkata itu harus ada istilahnya demitologi. Bahasa Jermannya ada itu istilah. Apa itu? Dalam Injil-Injil itu harus dihilangkan mitos-mitos. Hanya dicari yang apa yang dikatakan Yesus sendiri. Tapi sekarang tidak ada berlaku lagi. Tidak laku. Ada metode-metode gitu. Kan itu. Saya percaya Alkitab ini firman yang Tuhan, Roh Kudus itu memelihara sampai sekarang. Maka gunakanlah ini. Itu. Untuk mengkonfirmasi semua yang ada. Mau ada orang bilang gini, mau apa untuk tingkah laku hidup kita, konfirmasi dari sini. Memang susah, tidak semua bisa, ini kalau kurang jelas ada pendeta, tanyakan ke pendeta. Kan itu gunanya pendeta ada di gereja kan. Kalau tidak tanya, ini gimana nih ayat ini? Kan itu. Kira-kira begitulah, silakan. Baiklah, kita dengarkan tadi apa dijelaskan oleh Amang Pendeta. Ada lagi, Amang, Inang? Yang mau bertanya atau memberikan kesaksian lagi? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang surga, Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur Tuhan karena Engkau berkenan untuk
mengutus anakmu Yesus Kristus sehingga kami dapat dihapus dosa-dosa kami dan memperoleh keselamatan daripada-Mu Tuhan. Sehingga kami dapat pergi ke hadapan-Mu Tuhan, ke hadirat-Mu Tuhan, untuk memohon segala yang ada dalam hati kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Kau berkenan untuk datang kepada kami di dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus-Mu membaharui hidup kami dan menimbulkan iman dalam hati kami kepada anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, sertai kami dalam hidup kami sehari-hari. Jauhkan segala sesuatu yang membuat kami Tuhan menjadi lemah dalam membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan menghidupi firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu lah adalah kekuatan kami dan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita bernyanyi, nanti dilanjutkan dengan doa syafaat. Kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 dan 2. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namanya. Suci, 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 Kam kudus tersungkur di depan tatamu memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Silakan doa syafaat. Doakan juga Samuel Nababan, ya. Boru Silalahi. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan karena setiap saat Kau memberi kesempatan bagi kami untuk bersekutu dengan teman seiman dan mendengarkan firman-Mu yang menjadi bekal bagi kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami mengingat saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, keluarga Samuel Nababan Bursilalahi. Kau kiranya yang senantiasa menyertai Tuhan dan menguatkan mereka Tuhan, sehingga mereka dapat mengalahkan penyakit mereka dan jamalah tubuh mereka Tuhan. Demikian juga untuk keluarga si tua, si Tanggang, dan Inang Berusiahan dan anaknya Tuhan. Kau yang sedang sekarang ini dirawat di rumah sakit, biarlah Tuhan menyertai, menguatkan imun tubuh mereka Tuhan, agar mereka dapat segera sembuh mengalahkan penyakit yang datang kepada tubuh mereka Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang tidak kami ketahui Tuhan, ya dari anak-anak sampai yang lansia Tuhan, biarlah Engkau juga menyertai mereka. Tetapi Tuhan yang lebih utama, kuatkan iman mereka Tuhan, sehingga mereka tetap berpegang kepadamu, walaupun harus melalui masa-masa sakit Tuhan, dan biarlah masa-masa itu juga mengajarkan kepada mereka untuk semakin tergantung kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, demikian juga kami berdoa untuk keluarga yang sedang berduka, keluarga
Nyonya si Pahutar Tuhan, yang sekarang sedang berduka, dan Anita Tobing yang sedang berduka, biarlah Tuhan menghiburkan mereka, menguatkan mereka Tuhan, sehingga mereka dapat melalui masa-masa kesusahan ini Tuhan, masa-masa yang kelam ini dalam keluarga mereka, dengan dimenangkan oleh Engkau Tuhan, dan Roh Kudus mulai kiranya menyertai mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu, terutama di sektor Dago Tuhan, yang dari yang terkecil sampai lansia Tuhan, sertai mereka satu persatu Tuhan, dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam pekerjaan mereka, dalam keluarga mereka masing-masing, dan dalam kehidupan mereka dalam bermasyarakat Tuhan. Bagi anak-anak yang masih sekolah, kiranya Tuhan juga menyertai mereka, terutama pada saat ini dalam menghadapi ujian Tuhan. Biarlah Engkau yang mengingatkan mereka akan pelajaran yang selama ini mereka telah pelajari Tuhan, sehingga dalam ujian mereka dapat menjawab semua soal dengan baik Tuhan. Demikian juga bagi kaum muda atau Naposo yang saat ini setelah bekerja dan dalam mencari jodoh, kami serahkan ke dalam Tuhan. Biarlah mereka dapat mendapatkan jodoh yang Kau tunjuk Tuhan, untuk hidup dalam keluarga Kristen Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai juga anak-anak kami dimanapun mereka berada. Biarlah mereka senantiasa Engkau lindungi, dan ingatkan senantiasa akan firman-Mu Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari penyakit, dan terutama jauhkan dari kejahatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan saja. Biarlah Tuhan yang menyelenggarakan hidup kami. Karena jika Tuhan yang berjalan di hadapan kami, maka kami akan berdamai sejahtera dalam hidup kami ini Tuhan. Walaupun kami harus menghadapi segala macam ragam kehidupan yang kadang membuat kami susah Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil kita kumpulkan persembahan kita. Aku Tuhan semesta, cerita-Mu ku dengar. Kau di dunia tenggelam, ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi menderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, beri hati akan umat-Mu. Aku Tuhan semesta, ku menanggung sakit-Mu dan menangis karena Kau tak mau dengar. Kan ku ubah hati-Mu yang keras jadi lembut. Siapa bawa firman
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa bersama-sama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya.